Masalah yang menimpa saya sebenarnya berawal dari warisan utang yang ditinggalkan almarhum bapak saya. Kami belum bisa bayar, Juragan. Hutang bapakmu, semuanya saya anggap lunas. Syaratnya kamu harus jadi istri saya. Gimana? Saya tidak setuju. Utang saya tetap akan bayar. Tapi jangan harap kamu bisa nikahin anak ibu. Saya mau Mau apa? terima tawaran Juragan. Irma, Ya Pak. Terus perempuan ini siapa? kenalin. Ini ibu baru kamu. Aku bakal bikin kamu nggak betah di sini. Bersihin sampai kinclong. Sampah ini nggak lebih menjijikkan dibanding kamu. Jangan takut. Ini waktu yang akan tunggu-tunggu ini. Kadang seorang anak harus rela mengorbankan mimpi dan kebahagiaannya demi orang tua. Seperti perempuan yang satu ini. Ia mengorbankan kebahagiaannya demi menjaga keluarga tetap utuh. Baginya, masa depan bukan lagi merupakan tempat menemukan impian, tetapi sebuah jalan yang penuh pengorbanan. Namun sampai kapan ia harus menanggung beban? Akankah takdir memberikannya secercah harapan? Atau justru meninggalkannya dalam luka yang kian mendalam. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemui Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini kita akan bertemu dengan seorang perempuan yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi orang tua. Baginya, bukanlah cinta yang menghantarkannya ke pelaminan, namun keterpaksaan. Ia terpaksa menikah dengan seorang laki-laki yang tidak pernah ia cintai. Seperti apa perjalanan hidupnya? Langsung kita panggil Santi. Halo Mbak Santi. Alhamdulillah baik, Kak. Silakan Mbak duduk Mbak. Terima kasih, Mbak. Sehat Mbak Santi? Alhamdulillah. Oke. Mbak Santi, terima kasih mau berbagi kisahnya. Mungkin bisa langsung dibagikan dengan para pemirsa. Siap, Mbak. Masalah yang menimpa saya sebenarnya berawal dari warisan utang yang ditinggalkan almarhum bapak saya. Kalau boleh tahu, utangnya sama siapa ya Mbak? Juragan Markum. Dia adalah seorang rentenir, sekaligus juragan tanah di kampung saya. Awalnya jumlahnya sedikit, tapi karena bunganya terus berjalan, jumlahnya membengkak sampai 200 jutaan. Hah Mbak? 200 juta? Kalau boleh tahu, untuk apa Mbak hutang sebesar itu? Buat berobat bapak, Mbak. Kebetulan almarhum bapak punya penyakit diabetes yang harus rutin berobat. Gara-gara utang ini, kesehatan ibu jadi drop karena ibu kepikiran terus. Terus kelanjutannya bagaimana Mbak? Yang ngutangin bapak minta utangnya dilunasin. Kalau enggak, rumah kami bakal disita. Saya itu udah baik loh. Saya tuh udah ngasih tempo buat kalian semua sampai selesai berbuka. Tapi sampai kapan? Kami belum bisa bayar, Juragan. Ya itu bukan urusan saya. Urusan saya kesini, saya cuma mau nagih hak saya. Hutang bapakmu. Bulan depan kami bayar. Bulan depan. Kelamaan, Santi.
Gini aja. Ini saya cuma kasih solusi ya. Biar kita sama-sama enak. Tapi ya terserah kamu mau terima apa enggak terserah kamu. Dipikirkan aja dulu. Saya akan menganggap hutang bapakmu semuanya saya anggap lunas. Tapi ada syaratnya. Syaratnya mau tahu? Syaratnya kamu harus jadi istri saya. Gimana? Saya tidak setuju. Sampai kapanpun anak saya tidak akan menikah sama kamu. Gini Bu, saya ini kan cuma ngasih solusi biar semuanya itu lancar gitu loh. Anak ibu senang, ibu juga senang. Ya kan? Pergi kamu. Sekarang pergi. Pergi. Udah Bu. Pergi. 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 Ya, Bu. Ibu jangan marah-marah begini dong. Saya kan cuma kasih solusi. Solusi. Ya, tapi kalau ibu nggak mau juga nggak apa-apa. Itu juga demi kebaikan kalian. Utang saya tetap akan bayar. Tapi jangan harap kamu bisa nikahin anak ibu. Oke. Kalau itu maunya ibu, ya nggak apa-apa saya mah. Saya cuma niat baik, Bu. Karena saya pikir ya kalian bakalan susah untuk bayarnya. Makanya saya tawarin kayak tadi, solusi tadi itu. Pergi! Ntar dulu Bu, saya belum selesai ngomong. Oke, saya kasih tempo 2 hari. Kalau dalam waktu 2 hari, itu utang belum lunas, belum dibayar. Silahkan siap-siap kalian angkat kaki dari sini. Santi, saya mohon ya, tolong dipikirkan lagi tawaran dari saya tadi untuk kebaikan ibu kamu yang sakit-sakitan ini sama buat kamu. Lepasin! Pergi! Pergi dari sini! Ini pergi. Santi, kalau orang itu datang lagi, kamu langsung tolak ya. Iya, Bu. Udah, Ibu jangan pikirin lagi ya. Ibu lebih baik kehilangan rumah ini daripada kamu menikah dengan lintah darat seperti Markum. Kamu tahu kan, dia itu doyan kawin, suka ganti-ganti perempuan. Iya, Ibu, aku tahu kok. Saya tahu, Ibu nggak pernah rela rumah ini diambil. Rumah ini satu-satunya peninggalan Bapak. Dan sekarang semua itu mau direbut paksa. Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, ayo kita ke kamar, Bu. Sejak kejadian itu, kondisi Ibu jadi makin drop, Mbak. Ibu sedih karena baru ditinggal Bapak. Ditambah lagi beban pikiran ini. Kesehatannya jadi semakin parah. Ibu, minum obat dulu ya. Nanti habis itu kita ke dokter, biar Ibu cepat sembuh. Gak usah nak, Ibu cukup istirahat aja. Ibu gak boleh nolak, kita tuh harus ke dokter. Ibu cukup obat warung aja. Obat warung boleh, Bu. Tapi kita harus tetap ke dokter, biar dilihat penyakit Ibu. Ya udah,
Kita minum obat dulu ya. Makasih, Nak. Ya Allah, hari ini batas terakhir bayar utang sama juragan Markum. Tapi duitnya belum ada. Kalau sampai diusir, gimana Ibu? Terus sikap Mbak sendiri bagaimana? Terus terang saya kalut, Mbak. Saya nggak bisa mikir apa-apa. Saya dilema. Yang saya pikirin cuman Ibu. Kalau saya tolak, rumah saya bakal disita. Kami nggak punya tempat tinggal lagi. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya saya terima. Mbak, jadi Mbak menerima nikahnya rentenir itu? Ini juragan setorannya, Setoran dari mana ini? 2 kampung sebelah. Ntar saya hitung dulu. Jamal, kamu itu masih mau kerja nggak sih? Masih juragan. Kalau kamu masih mau kerja, kerja yang bener. Masa setoran cuma segini? 2 kampung loh. Siap juragan. Kamu itu gimana? Dari kemarin siap-siap. Santi? Santi. Ayo sini. Ayo sini. Duduk. Udah, nggak usah malu-malu begitu. Ada apa? Saya mau... Mau apa? Mau terima lamaran saya? Serius kamu? Udah dipikirin? Tapi saya nggak mau loh. Kamu nerima tawaran saya itu dalam keadaan tertekan. Ya kan? Tapi kamu beneran mau kan? Hah? Asal utang orang tua saya lunas, juragan. Kalau soal itu, kamu jangan khawatir ya. Semua hutang-hutang orang tua kamu, saya anggap lunas. Tapi syaratnya, setelah kamu jadi istri sah saya. Janji. Janji dong. Kalau Akang itu janji selalu ditepatin, ya. Makasih juragan. Kalau gitu saya pamit pulang. Oh, nanti dulu dong. Kamu mau kemana? Ntar dulu. Kita nyantai-nyantai dulu lah di sini. Makasih juragan. Santi, sudah pulang? Ibu kenapa keluar? Ibu bosan di dalam aja. Ibu pengen keluar sebentar. Kamu dari mana? Aku habis ketemu juragan Markum, Bu. Terus, kamu bilang apa sama dia? Aku terima tawarannya, Bu. Kenapa, Santi? Ibu nggak mau kamu nikah sama dia. Ibu, aku nggak ada pilihan lain. Ini demi kita, demi utang kita biar lunas kalau aku jadi istrinya dia, Bu. Enggak. Ibu, Enggak seharusnya
kamu ngorbanin hidup kamu buat ini, Santi. Ibu, tapi kalau kita nggak bayar, kita diusir dari rumah ini, Bu. Kita mau tinggal di mana? Ibu aja sekarang sakit. Aku nggak tega ngeliat ibu menderita kayak gini. Nak, maafkan ibu. Bapak sama ibu yang utang, tapi kamu yang nanggung deritanya. Rumah ini tuh penuh kenangan. Aku nggak rela kehilangan ini semua. Aku tahu ini keputusan sulit. Tapi kalau ini satu-satunya cara agar kita punya tempat tinggal dan ibu lebih tenang, aku rela, Bu. Aku nggak apa-apa. Harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Ibu doain aku ya. Doain aku biar aku kuat. Ya, Bu. Di hari pernikahan, gak ada kebahagiaan sama sekali, Mbak. Hambar. Ibu menangis sepanjang acara. Saat selesai hijab kabul, ibu meluk saya lama sekali. Kayak nggak rela ngelepas saya. Tapi setidaknya saya lega. Karena ibu yang sedang sakit bisa tetap tinggal di rumah almarhum Bapak tanpa gangguan apapun. Mbak rela berkorban demi ibu. Saya salut, Mbak. Lalu setelah itu Mbak tinggal di mana? Saya dibawa ke rumah Juragan Markum. Saya pikir setelah saya berkorban, saya akan mendapatkan kebahagiaan di sana. Tapi yang saya dapat justru penderitaan. Mulai hari ini, rumah ini juga jadi rumah kamu. Pokoknya, apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, kamu tinggal sebut, kamu tinggal minta. Gak usah sungkan-sungkan ya. Iya, Juragan. Kenapa masih panggil juragan? Panggil akang dong. Ya udah kamu duduk dulu. Duduk dulu. Irma. Irma. Ya Pak, ada apa? Ayo sini cepat. Nah. Bapak dari mana? Terus perempuan ini siapa? Oh, iya, kenalin. Ini ibu baru kamu. Bapak ngapain nikahin perempuan ini? Emang kenapa? Pak, dia itu lebih muda dari Bapak. Dia cocoknya jadi anak Bapak. Irma, dia mau lebih muda dari bapak atau mau lebih tua dari bapak? Yang penting dia sudah sah jadi istri bapak. Masalahnya di mana? Ayo sekarang kamu salim. Aku nggak mau saling sama dia. Aku tuh nggak terima Bapak nikah lagi. Irma, kamu jangan kurang ajar Irma ya. Kamu bawa bapak usir. Siap jadi gelandangan. Udah siap. Salim.
Gitu dong. Anak sama ibu itu harus akur. Ya udah, yuk kita ke kamar. Ke kamar. Aku bakal bikin kamu nggak betah di sini. Dan Bapak bakal nyesal tinggal sama kamu. Jangan takut. Ini malam pertama kita, sayang. Akang udah gak sabaran. Kenapa? Aku capek, Kang. Justru itu, biar capeknya sekalian hilang. Ya kan? Ayo dong. Ini waktu yang Akang tunggu-tunggu ya. Saya merasa jijik, Mbak. Saya menyerahkan diri pada orang yang saya bahkan gak cinta. Saya ngerti Mbak, pasti berat banget. Pasti hati Mbak saat itu masih belum bisa menerima dengan ikhlas Mbak. Iya, Mbak. Dan semakin gak ikhlas saat saya dipaksa berhenti kerja. Kamu mau kemana? Mau kerja, Kang. Kerja. Mau ngapain kamu kerja? Udah kamu jadi istri yang baik, nggak usah capek-capek kerja. Nggak apa-apa, Kang. Gajiku untuk kebutuhan ibu. Allah, Akang yang tanggung jawab. Pokoknya kamu urus rumah, ya. Kamu urus Akang, udah cukup. Nggak usah sibuk-sibuk cari uang. Nih. Ini buat kamu. Nah, yuk. Jangan lupa masak yang enak buang Akang ya. Akang pergi dulu. Jaga rumah baik-baik. Enak banget hidup kamu. Duduk santai-santai, gak ngapa-ngapain, duit ngalir. Udah, kamu ikut aku sini. Bersihin sampai kinclong. Aku ambil sapu dulu. Gak usah, bisa pakai tangan kan? Ini kotor, Ma. Nggak lebih kotor dibanding kamu. Sampah ini nggak lebih menjijikkan dibanding kamu. Cepat pungut. Kenapa? Nggak suka? Mau protes? Dengar baik-baik ya. Kamu itu cuma numpang di rumah Bapak. Yang berhak di sini tuh cuma aku.
Jangan mentang-mentang kamu nikah sama bapak aku, terus kamu mau ongkak-ongkak kaki gitu. Aku ganti baju dulu. Gak usah. Beresin sekarang juga. Cepet beresin! Saya benar-benar diperlakukan kayak pembantu sama anaknya Juragan Markum, Mbak. Maka coba ngelawan. Itu yang dia mau. Dia pengen saya nggak betah. Biar saya cerai dari bapaknya. Dan kalau saya pergi, saya yang disalahin karena melanggar perjanjian. Kang Markum jadi punya alasan untuk menyita rumah saya, Mbak. Sini kamu. Hah? Kamu nggak mau melayani Akang? Iya, aku nggak mau. Aku nggak suka orang mabuk. Istri macam apa kamu? Akang ini suami kamu, Dek. Sini kamu. Saya pikir penderitaan saya sudah cukup. Tapi ternyata itu adalah awal dari permulaan. Aku sebenarnya udah gak kuat lagi tinggal di sini. Tapi kalau aku kabur, pasti rumah akan disita sama juragan. Akang berangkat dulu ya. Kang, Kenapa? aku Kenapa? boleh izin nengok ibu gak? Loh, ibu kamu kan baik-baik aja. Kalau kamu ada yang mau disampaikan, sampaikan ke Akang. Nanti biar Akang sampaikan ke ibu kamu. Tapi aku kangen Kang, mau ketemu ibu. Oh, gitu. Ya udah, Akang izinin kamu. Tapi janji ya, sebelum maghrib kamu udah harus ada di rumah. Ya, janji ya. Akang berangkat dulu. Aku pikir aku kuat. Tapi begitu lihat wajah ibu, semuanya runtuh. Aku rindu. Rindu sekali. Dan sekarang, aku cuma ingin ada di pelukan ibu lagi. Ibu, Santi. Setelah sekian lama, saya senang sekali ketemu ibu, Mbak. Dan pada saat itu Mbak nggak cerita sama ibu perlakuan juragan kepada Mbak. Kok mukanya merah semua? Terus tangannya biru-biru. Ini mah biasa, Bu. Kan cuacanya lagi panas. Biasa kayak gini. Ibu gimana sekarang keadaannya? Udah mendingan? Kamu bisa ngeliat sendiri kan keadaan ibu sekarang? Sekarang ibu sudah bisa nyapu, sudah sehat. Alhamdulillah. Terus kamu sendiri bagaimana? Tinggal di rumahnya Juragan Markum? Baik kok, Bu. Akang selama ini baik sama aku. Anaknya Akang juga baik banget kok, Bu, sama aku. Kamu lagi nggak bohong sama ibu kan? Aku hampir lupa. Aku bawa makanan buat Ibu. Kesukaan Ibu. Aku ambilin sendok dulu ya, Bu. Saya sengaja bohong sama ibu. Karena saya nggak mau ibu kepikiran terus sakit lagi.
Saya cuma pengen kelihatan bahagia, walaupun sebenarnya sengsara. Mbak kenapa nggak jujur aja Mbak? Bukannya lebih baik ibu tahu langsung dari kamu daripada dengar dari orang lain? Suapin ya. Ibu suka telur kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan, Bu? Enak. Ibu, aku baik-baik aja. Percaya sama aku baik-baik aja kok, Bu. Ya. Ibu, aku nggak apa-apa kok. Ibu jangan sedih ya. Saya takut, Mbak. Takut kalau ibu kepikiran terus. Saya nggak mau membebani ibu. Saya cuma pengen lihat ibu sehat. Itu aja, Mbak. Jadi hari itu Mbak seharian bersama dengan ibu di rumah ibu. Iya, Mbak. Saya senang sekali. Rasanya nggak pengen pulang ke rumah juragan. Tapi Bapak ngapain? Apa? Kamu itu nggak tahu, orang lagi kesel apa? Bapak tuh lagi nungguin si Santi. Dia janji katanya sebelum maghrib udah harus ada di rumah. Sampai jam segini kok belum nongol-nongol. Mungkin dia ketemu cowoknya kali, Pak. Apa cowok? Ya, Bapak. Namanya juga cewek zaman sekarang, Pak. Yang punya pasangan aja itu masih bisa selingkuh. Bapak tuh dibohongin. Alah, nggak mungkin lah Santi itu selingkuh. Itu kan cuma depan Bapak aja. Coba kalau di belakang Bapak. Emang Bapak tahu? Tahu nggak? Pak, kalau emang istri Bapak itu cewek baik-baik, udah malam kayak gini, Pak, pasti dia pulang, Pak. Coba deh Bapak pikir. Betul gak sih? Nggak percaya juga nih? Ya udah deh, terserah Bapak. Ah, kamu itu. Dari mana? Maaf, Kang. Dari mana? Dari rumah ibu, Kang. Kan kamu sendiri yang janji. Kalau sebelum maghrib, kamu sudah harus ada di rumah. Ngapain kamu? Aku ngurusin ibu, Kang. Alah. Kamu pikir Akang nggak tahu? Hah? Kamu ketemu sama mantan pacar kamu kan? Enggak, Kang. Hah? Bohong kamu? Ayo, ngaku. Kang sakit, Kang. Kamu bohong. Aku bener ke rumah ibu. Sini kamu. waktu balik ke rumah, perasaan saya udah nggak enak. Saya tahu akan ada masalah. Pokoknya sekali lagi, kamu melakukan kesalahan ini dan kamu tidak tepat janji, apalagi selingkuh, Akang nggak akan segan-segan menghukum kamu itu. Saya janji saya nggak akan telat lagi, Kang. Awas ya.
ngerasain. Gak enak kan jadi istri bapak saya? Makanya kamu tuh jadi cewek jangan kegatelan. Pasrah, Mbak. Saya udah nggak punya tenaga untuk melawan lagi. Penyiksaan terhadap Mbak tuh gak ada habisnya ya Mbak. Aduh, Mbak tuh kuat banget. Nggak cuma malam itu. Besoknya malah saya difitnah sama Irma. Difitnah apa lagi Mbak? Hai San. Apa kabar? Baik. Kok kamu kurusan? Kamu lagi sakit ya? Muka kamu pucat banget. Aku nggak apa-apa kok. San. Kamu kenapa? Bilang sama aku, muka kamu pada biru kayak gini. Bilang sama aku kalau ada apa-apaan. Aku nggak apa-apa. Aku masuk dulu ya. Kenapa kamu? Kok kaget gitu? Nggak apa-apa. Ya udah sana. Mati kamu Santi. Nih lihat kelakuan istri bapak. Bapak nggak ada, dia selingkuh sama temannya sendiri lagi. Kok aku liatin, kamu kok kurusan sih? Aku diambil. Sekarang gebetan aku juga diambil. Kamu lagi sakit ya? Muka kamu pucat banget. Aku nggak apa-apa kok. Aku masuk dulu ya. Bapak lihat sendiri kan Pak, semua tanah di sini punya nilai yang bagus. Saya yakin Bapak pasti dapat profit yang baik dari sini. Bapak jangan khawatir, saya jamin sertifikat tanah di sini pasti akan jatuh ke tangan Bapak. Terima kasih Juragan ya. Sama-sama Pak. Kurang ajar. Ada apa Juragan? Nggak ada Pak. Maaf nih Pak, saya harus pergi dulu karena ada urusan mendadak. Saya jamin untuk soal sertifikat tanah ini sudah ada sama saya. Oke, terima kasih Juragan. Sama-sama Pak. Mari Pak, saya duluan. Santi! Iya Kang. Sini kamu rupanya ya. Kenapa Kang? Kamu selingkuh. Aku nggak pernah selingkuh Kang. Oh, mau menghindar. Ini buktinya. Itu
Itu aku cuma ngobrol, Kang. Oh, ngobrol. Tony cuma nanya kabar aku. Nanya kabar. Hah? Laki-laki lain ngobrol, nanya kabar sama istri orang itu namanya apa? Apa? Aku bakal hajar laki-laki itu. Biar kapok dia. Kang, jangan! Jangan, Kang, jangan, Kang. Kenapa jangan? Aku gak selingkuh. Kamu mau ngelindungi dia? Pak, benar itu Pak. Jangan-jangan yang dia pulang malam itu pasti dia sama selingkuhannya. Enggak, Bagus. itu nggak bener. Untung kamu kirim foto itu sama bapak. Kalau enggak, perselingkuhan perempuan ini nggak akan terbongkar sampai sekarang. Betul Pak. Sayang aja waktu dia yang lagi pelukan itu Pak. Fotonya nggak aku ambil. Bohong! Aku nggak selingkuh, aku nggak pernah pelukan. Kamu tuh nggak usah nyangkal, tahu nggak? Buktinya tuh ada Pak. Udah, sini. Sini. Itu nggak bener. Kamu sekarang di sini, ya. Kang, aku nggak mau dikurung, Kang. Kamu nggak usah kemana-mana. Kabur terus. Perempuan itu kenapa nggak Bapak ceraiin aja sih Pak? Diam kamu. Pak, sekali selingkuh tetap aja selingkuh. Nggak ada gunanya juga Bapak pertahanin kan? Pokoknya tugas kamu itu jagain dia supaya nggak kabur lagi, ya. Bisik. Sadar atau tidak, Sakit hati saya Mbak. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Tapi saya difitnah. Ya Mbak, tenang dulu Mbak. Tarik nafas ya Mbak. Tenang Mbak. Tarik nafas pelan-pelan. Terima kasih Mbak. Mbak udah siap untuk melanjutkan lagi ceritanya. Setelah itu bagaimana Mbak? Saya nggak boleh keluar dari gudang, Mbak. Saya udah kayak tahanan rumah. Beneran segitunya Mbak? Tega banget. Bahkan yang paling bikin saya sedih, saya nggak bisa ketemu ibu. Oh, jadi nggak boleh ketemu sama ibu? Nggak boleh. Padahal ibu sakit, saya harus bawa ke dokter. Tapi nggak bisa. Irma, aku haus banget. Kasih aku air, Irma. Irma, HP aku bunyi. Irma, itu HP aku, Irma. Tolong bawa ke sini. Berisik banget sih. Halo? Sakit? Bodoh amat. Ibu sakit. Irma, tolong buka pintunya, Irma. Aku mau ketemu ibu. Berisik! Irma, buka pintunya. Aku mau ketemu ibu. Irma lebih baik aku nggak dikasih makan. Yang penting aku bisa ketemu ibu. Irma, aku minta tolong. Makasih ya. Tolong jangan bilang Akang kalau aku mau ketemu ibu. Iya. Udah sana. Halo,
Pak. Santi kabur, Pak. Aku udah cegah, Pak. Tapi dia malah mukul aku. Sakit, Pak. Aku takut. Ikut sini. Sini. Kamu jangan coba-coba kabur lagi ya. Aku nggak mau dikurung. Daripada kamu kabur-kaburan terus, mendingan kamu di sini aja. Aku janji aku nggak akan kabur lagi. Kak, ayo. Kang, buka pintunya, Kang. Ini terakhir kalinya kamu kabur-kaburan ya. Kalau sekali lagi kamu kabur, tanggung sendiri akibatnya. Saya benar-benar terjebak di rumah itu, Mbak. Saya cuma jadi pelampiasan juragan Markum. Mbak disekap di situ berapa hari, Mbak? Mbak ingat? Yang jelas berhari-hari. Makan pun cuma dilempar dari celah pintu. Saya nggak bisa bayangin, Mbak. Mbak, kamu tuh kuat banget. Kamu kuat, Mbak. Bahkan saya udah nggak punya harapan. Sampai akhirnya saya tahu kelicikan juragan Markum. Kelicikan apa, Mbak? Juragan? Saya, Bu. Mana Santi? Oh, Santi lagi ngurus rumah, Bu. Kedatangan saya ke sini, saya mau minta sertifikat rumah ini, Bu. Buat apa sertifikat itu? Bukannya juragan sudah menikah dengan anak saya itu hutang jadi lunas? Ya, ini bukan soal hutang piutang lagi, Bu. Tapi ini untuk jaminan Santi. Jaminan apa, juragan? Kayaknya ada di sini ya. Jangan diambil juragan sertifikatnya, juragan. Lebih baik sertifikat ini saya yang pegang, Bu. Kembalikan. Orang itu benar-benar jahat, Mbak. Dia langgar perjanjian. Padahal dia janji utang lunas. Tapi malah sertifikat rumah diambil. Saya juga disekap. Mbak sama sekali nggak dibebaskan dari gudang itu, Mbak. Berbagai cara saya pakai. Supaya saya bisa keluar dari gudang. Supaya saya bisa ketemu ibu. Ya, Mbak. Berisik! Maunya apa sih, aku aja ya? Jangan berisik! Lepasin! Ini rumah saya. Kenapa kalian ngusir saya? Dia berbohong. Itu sertifikat saya. Itu kamu nggak ada hak dengan rumah ini. Enak aja. Ibu megang sertifikat nggak? Sertifikatnya sama saya, Bu. Berarti rumah ini punya saya, Bu. Bohong! Nggak ada satupun orang yang boleh masuk rumah saya. Saya anak pemilik rumah ini. Markum, tukang tipu. Dia nggak ada hak atas rumah ini. Ah, kamu nih. Oh! Aduh.
Gak usah dilanjutkan lagi, Wan. Saya juga nggak mau beli tanah sengketa ini. Wan, ini, ayo kita cabut. Pak, sertifikat saya yang lain di mana, Pak? Aduh, apes. Ingat ya, ini pembalasan atas apa yang udah kamu lakuin ke aku. Setelah kejadian itu, Mbak, bagaimana nasib Markum? Markum dilaporkan ke polisi, Mbak. Dia dituduh melakukan penipuan dan kekerasan. Dan warga pun ikut melaporkan karena dia dituduh mafia tanah. Polisi langsung menahannya. Dan akhirnya, atas bantuan kepala desa, pernikahan saya dibatalkan oleh pengadilan. Rumah itu kembali jadi milik ibu. Utang sama Markum juga dibayar sesuai pokok. Saya terus senang, Mbak, mendengarnya. Lalu bagaimana dengan anaknya, Mbak, si Irma itu? Bagaimana nasibnya? Setelah Markum dipenjara, Irma tinggal sendiri di rumahnya. Tapi karena warga sudah muak, warga menjarah rumah itu. Dan Irma terusir dan pergi entah kemana. Sekarang bagaimana kehidupan Mbak dan Ibu Mbak? Saya kembali bekerja di pabrik untuk membiayai ibu. Yang penting kami sudah bebas dari Markum. Luar biasa, Mbak. Terima kasih ya sudah berbagi kisah kamu kepada para pemirsa. Sama-sama, Mbak. Sehat-sehat ya, Mbak. Terima kasih. Pemirsa, kisah Santi Handayani ini memang sungguh luar biasa. Perjuangan seorang perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan ketidakadilan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan pasti akan mendapatkan balasannya. Dan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dibiarkan. Karena setiap perempuan berhak memilih kebahagiaannya sendiri dan berhak berjuang untuk hidup yang lebih baik. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.